Oke. Nah, sebenarnya kenapa aku minta teman-teman untuk tahu masalah sama goal market, karena nanti di akhir aku akan jelasin, karena nanti di setiap tahapan ini, unaware sampai action, itu mereka punya masalah dan goal yang beda-beda loh. Misalnya, kalau di aku, waktu aku di tahapan aware, jadi aku udah sadar nih ya pentingnya kosmetik, cuman masalahku adalah di tahapan aware ini aku nggak tahu mau mulai dari mana. Aku nggak tahu apakah produk make up, kayak kalau aku pakai produk make up itu bakalan cocok nggak ya sama aku, itu aku nggak tahu. Nah, ini masalahku di tahapan aware. Tapi, kalau masalah orang-orang di tahapan produk, nggak sama yang kayak di tahapan aware. Misalnya, temen aku udah di tahapan produk nih, aku ada satu temen, dia bener-bener gila banget beli makeup itu banyak banget, tapi dia nggak membeli produkku. Nah, bisa jadi masalah dia di produk ini adalah masalahnya ya bisa jadi dia mulai merasa misalnya kompetitornya harganya masih mahal, atau kita sendiri juga tadi bisa kasih nilai tambah sehingga dia mulai merasa masalahnya, oh kenapa aku nggak pindah ke sana aja ya? Karena ya di sini aku nggak dapat nilai tambah lebih. Jadi kita menciptakan si masalah ini gitu loh buat dia. Kayak masalah yang membuat dia berpikir untuk berpindah dari kompetitor ke kita. Seperti itu. Jadi di setiap tahapan ini masalah dan goal itu beda-beda. Kalau seandainya di tahapan nggak sadar tadi, bisa jadi misalnya karena tadi ini produk kosmetik, aku kasih contohnya yang lain ya. Misalnya di tahapan nggak sadar ini dalam konteks audiensku, jadi orang-orang yang memulai bikin konten. Nah, orang-orang yang nggak sadar, ini tuh masalahnya adalah mereka tuh mau bisnis online, tapi nggak tahu mau mulai dari mana, nggak tahu mau bikin konten apa, dan mereka belum sadar pentingnya konten. Yang mereka mikirin itu cuma upload produk, mereka mikirin itu cuma oke, gimana caranya aku dapat closing, gimana caranya aku target semua orang di komen-komen segala macam supaya aku dapat closing yang tinggi. Padahal sebenarnya caranya bukan itu. Mereka belum ngerti pentingnya untuk bikin konten yang menarik. Nah, jadi bisa dilihat masalah kenapa tadi aku udah taruh buyer's journey di awal, karena selanjutnya kayak ini, tentukan masalah dan goal market, itu adalah kita tentuin masalah mereka di setiap tahapan ini. Begitu. Oke. Nah, sebelum aku lanjut, kalau teman-teman di sini ada yang mau nanya, silahkan, karena aku takut mungkin ada yang belum, ada bagian yang belum ngerti, atau bagian yang masih belum jelas. Di sini Mas Dedi juga kalau ada teman-teman yang nanya, bisa bacain juga pertanyaannya ke aku, supaya aku bisa clearin lah ya, sebelum aku lanjut ke berikutnya. Halo? Halo. Oke, suara aku aman kan ya? Gimana? Aman-aman. Ini mau dilanjut apa langsung sesi tanya jawab? Aku tetap mau lanjut dulu, tapi ada nggak teman-teman yang udah nanya? Oh banyak banget. Oh, udah banyak banget. Oke. Ya udah. Kalau gitu, ini aku cepet aja. Bisa kita langsung sesi tanya jawab ya. Oke. Siap. Nah, yang terakhir itu adalah kita cari objection mereka. Objection ini adalah asumsi salah. Kira-kira apa sih asumsi salah orang sehingga yang selama ini itu menghalangi mereka untuk mencapai keinginan mereka dan menggunakan penawaran kita. Misalnya nih ya, aku kasih contoh. Asumsi salah orang-orang yang memulai bikin konten adalah mereka pikir mereka harus uh, bikin konten yang video, bikin konten yang begitu, yang apa ya sifatnya video segala macam. Sebenarnya nggak harus begitu gitu loh. Mereka tuh bisa mulai bikin konten dari hal-hal yang teks, audio bahkan. Dan karena mereka mempunyai asumsi salah ini, bikin konten tuh susah banget dan butuh modal tinggi. Jadi akhirnya mereka tuh nggak bikin konten. Misalnya seperti itu. Atau tadi, kalau misalnya di konteks aku sama skincare, asumsi salah aku selama ini adalah aku tuh merasa kalau nggak perlu pakai skincare, kayak ya udah tiap hari perawatan sehari-hari kayak pakai pakai cuci muka pakai air biasa aja, terus segala macam itu benar. Dan yang kedua asumsi salah aku adalah kalau aku pakai skincare nggak cocok, dampaknya bakalan lebih parah dibanding aku nggak coba skincare. Jadi ya udah mendingan aku nggak usah coba skincare sama sekali. Nah, ini semua adalah asumsi-asumsi salah daripada market teman-teman, dari audiens teman-teman yang membuat mereka tuh akhirnya nggak membeli produk kita karena mereka punya asumsi salah ini di pikiran mereka. Nah, apa yang kita mau bikin adalah kita bikin konten
yang isinya adalah menjawab si asumsi salah ini. Misalnya, tadi asumsi salah aku adalah, aku merasa kalau tadi skincare itu nggak penting. Nah, berarti bisa kita orang si penjual ini bisa bikin konten buat orang-orang kayak aku, misalnya bahaya kulit terekspos matahari atau bahayanya kalau nggak jaga kebersihan kulit. Dan dari sini aku perlahan-lahan jadinya mulai sadar, oh ternyata skincare pentingnya. Ternyata aku butuh loh skincare. Dan tadi asumsi salah aku yang kedua, aku merasa kalau pakai skincare malah makin merusak kulit. Nah, dia bisa bikin konten yang intinya tuh kalau skincare kita pakai bahan-bahan yang alami, skincare kita juga udah pernah dicoba sama orang yang kulitnya mirip aku, dan dia malah tambah bagus. Jadi nggak merusak kulit dia. Ini bisa dalam bentuk testimoni segala macam. Jadi akhirnya aku makin percaya. Karena tadi asumsi salah aku mulai ditembak sama kontennya. Jadi asumsi salah aku mulai dipecahin lah, mulai diselesaikan sama si konten ini. Nah, jadi tujuan kita tahu si asumsi salah market adalah kita membuat konten yang menjawab asumsi salah itu. Begitu. Oke. Nah, ini sebelum aku lanjut lagi, ini aku lanjut bentar lagi aja. Ya, yang selanjutnya ini cepat aja, kenali di mana market kita. Nah, jadi setelah kita tahu tadi itu semua, kita tahu masalah, kita tahu keinginan mereka, kita tahu asumsi salah, dan kita tahu kira-kira mereka ini ada di tahapan mana dalam buyer's journey tadi, dalam customer journey. Nah, setelah itu kita kenalin kira-kira market kita ini ada di mana sih? Paling banyaknya itu di mana? Dan kita mulai dari platform itu dulu aja. Misalnya, market kita mungkin paling banyak di Instagram. Ya udah, kita mulai dari Instagram dulu. Atau mungkin ada juga yang marketnya banyak di TikTok. Ya udah, mulai bikin konten di TikTok. Yang kedua, kita kenalin sumber konten apa yang sering mereka konsumsi. Misalnya, gini, misalnya kita tadi target marketnya remaja yang baru aja memasuki masa pubertas. Nah, berarti sumber konten mereka itu yang sering mereka konsumsi kurang lebih nggak hanya seputar soal skincare aja, tapi mereka juga misalnya mereka baca blog dari artikel remaja apa gitu, atau mereka sering ngikutin akun sosial media yang membahas soal remaja. Nah, ini semua bisa kita cari tahu. Kenapa kita perlu cari tahu? Karena ini nanti ke depannya ketika kita bertumbuh, ketika kita mau scale, mau kembangin akun kita bisa cari orang-orang yang tepat, cari sumber-sumber informasi ini. Misalnya, sosial media A ternyata diikutin loh sama market kita. Dan market kita tuh banyak juga di sosial media si A ini. Nah, kita bisa kerjasama sama dia, kita bikin konten yang kita taruh di tempat dia, dan nanti audiens dia bisa kita tarik ke tempat kita. Nah, salahnya adalah seringkali aku temuin teman-teman, kan nanti ada yang paid promote, endorse, segala macam. Itu aku nggak pernah menentang cara itu. Bahkan menurut aku itu penting banget, karena kembali lagi kita produknya di tahap aware ya, di tahap sadar gitu. Jadi kita perlu orang-orang manusia ini untuk merepresentasi produk kita lah intinya. Nah, tapi salahnya adalah seringkali kita melakukan kerjasama atau menaruh konten kita di tempat yang salah. Jadi sebenarnya market kita tuh nggak ngikutin dia, tapi kita kerjasama sama si dia. Kita kerjasama sama si endorser A, kerjasama sama si akun B, tapi kita sebenarnya kita nggak sadar kalau market kita tuh nggak ngikutin mereka loh. Dan akhirnya boncos, rugi. Akhirnya ya udah rugi dan nggak dapat hasil apa-apa. Kenapa? Karena market kita nggak ada di situ. Jadi percuma kalau kita kerjasama sama mereka. Karena itu penting banget untuk tahu sumber konten apa sih yang sering mereka konsumsi. Oke, ya udah tadi tuh banyak banget ya yang harus kira-kira diketahui, mulai dari audience journey, terus dari masalah, objection, sumber konten. Nah, Ci, tahu dari mana sih semua ini? Kayak aku tuh bisa mulai dari mana untuk riset market lah, untuk kenalin market aku. Nah, yang pertama itu sebenarnya aku nggak masukin di sini, tapi yang pertama itu mulai dari lingkungan sekitar kita. Aku yakin teman-teman di sini pasti adalah temannya atau keluarganya yang sesuai dengan target market produk teman-teman. Nah, dari situ bisa mulai dari nanya-nanya dia, apa sih kira-kira masalah dia, apa sih kira-kira keinginan dia, dan dia itu kira-kira sumber konten yang sering dia konsumsi itu apa aja. Jadi bisa mulai dari lingkungan sekitar kita dulu.
Karena serius, waktu aku pertama kali mulai, itu beneran aku juga mulai dari sekitarku dulu. Kira-kira orang-orang yang mau mulai bikin konten, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Aku mulai tanya-tanyain mereka, segala macam. Bahkan kalau teman-teman baca postingan aku yang judulnya perjalanan 10.000 followers dalam 1 bulan, itu aku bener-bener aku DM-in satu-satu orang-orang yang kira-kira sesuai sama target market aku, dan aku tanyain mereka, apa sih masalah mereka, apa sih goal mereka, dan apa sih kayak habit mereka, sumber konten yang sering mereka konsumsi selain dari IG aku gitu. Nah dari situ aku dapat banyak banget insight untuk bikin ide konten baru. Seriusan, dengan kita nanya ke mereka itu beneran dapat banyak banget ide konten baru deh. Gitu. Nah ini aku nggak masukin, tapi itu yang pertama. Terus selanjutnya kita bisa ngadain survei atau polling. Nah di sini kayak udah banyak banget lah aplikasi yang kita bisa pakai buat bikin form. Misalnya dari Google Form, terus dari Survey Monkey. Yang paling penting itu karena di sini aplikasinya bikin formnya udah gampang, tapi yang sering kali salah itu adalah kita kasih form kita ke orang yang bukan target market. Jadi please jangan kasih form ini ke saudara teman-teman atau bapak atau kalau memang mereka bukan target market gitu loh. Jangan minta mereka untuk ngisi survei kalau memang mereka nggak sesuai sama target market teman-teman. Supaya hasilnya itu benar-benar akurat. Nah, yang kedua itu approach langsung. Ini yang aku lakukan waktu itu. Aku langsung nge-DM. Atau teman-teman di sini juga bisa bahkan ajak ketemuan target marketnya. Atau tadi wawancara via DM, tanya-tanya via DM. Intinya nyapa-nyapa sama mereka lah. Hitung-hitung juga bangun interaksi sama followers kita gitu. Terus yang ketiga, nah buat teman-teman di sini yang baru mulai, aduh Ci, aku bikin polling aja, bikin voting di Instagram aja nggak ada yang ngevote Ci, percuma kayaknya bikin beginian. Nah buat teman-teman yang baru mulai dari nol banget, jangan membiarkan followers sedikit kamu itu menghalangi kamu untuk riset market. Kenapa? Karena kamu masih bisa melakukannya di kompetitormu. Jadi, kamu lihat aktivitas di kompetitormu, kamu lihat aktivitas target marketmu di kompetitor. Mereka tuh suka komen apa sih? Gaya bahasa mereka kayak gimana sih? Terus kalau kompetitor kita lagi ngadain Q&A, atau bahkan kita bisa lihat kayak kalau influencer makeup atau apa gitu, ngadain Q&A atau apa. Nah itu kita bisa lihat kira-kira yang sering ditanyain orang-orang tuh apa sih? Bahkan ya tadi dari kolom komen aja itu bisa dapat banyak banget inspirasi. Kalau misalnya kita lihat di YouTube gitu ya, kita coba cari di YouTube, tadi aku ambil contoh case sama cara menghilangin jerawat buat remaja. Nah itu tinggal cari aja di YouTube video cara menghilangkan jerawat, cari yang video paling banyak views dan paling update, lalu klik di sana, terus scroll aja di kolom komen, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sama si influencer inilah atau sama si kompetitor kita ini. Dan ini celah kita untuk bikin konten yang bisa menjawab pertanyaan yang belum terjawab ini. Jadi, kalau buat teman-teman yang baru mulai dari nol, tenang aja, lihat aja dulu aktivitas market kita di kompetitor. Perhatiin tadi komen mereka, aktivitas mereka, segala macam. Atau bahkan kita bisa berinteraksi secara genuine, secara tulus. Jadi kalau teman-teman di sini, aku sangat nggak menyarankan buat kita tuh spamming komen seperti kayak nice kak, follow back kak, cek akunku ya kak, segala macam. Karena jujur, bukan hanya teman-teman itu sangat annoying buat si pemilik akun dan buat orang yang baca juga, tapi itu juga tidak menarik followers, dan seandainya iya, itu bukan yang tertarget. Gitu. Jadi benar-benar tadi kembali lagi ke step awal. Kita coba cari kompetitor yang memang punya target market yang sama kayak kita. Nah, setelah ketemu nih ya, ketemu si akun A, kita lihat postingan dia, lalu kita tinggalkan komen yang memang benar-benar kayak manusia lah, benar-benar nyata gitu loh. Misalnya, kalau dia ngepost makeup inspiration, bisa komen, wah ini bagus banget ya makeup inspirationnya, kira-kira kalau misalnya mau mulai bikin kayak gitu dari mana? Atau kalau misalnya kita juga bisa lihat komentar, ada yang nanya misalnya, kak ini kira-kira kalau mau menghilangkan jerawat, kalau buat kulit berminyak gimana ya? Terus kita tahu nih, wah kita tahu gimana cara menghilangin. Kita bisa balas komentarnya, kak untuk mulai menghilangkan jerawat dengan kulit berminyak, itu bisa mulai dengan step kayak gini loh.